Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dr. Zahra Alwi MPD dan Ibu Hayatun Nuzula MPD. Perkenalkan, saya Alfian dengan NIM 06021282429044. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil analisis buku teks bahasa Indonesia kelas 7 kurikulum Merdeka yang telah saya lakukan sebagai tugas akhir mata kuliah telaah kurikulum dan buku teks. Baik, saya akan mulai dengan menjelaskan identitas buku teks yang menjadi objek analisis dalam penelitian ini. Buku yang saya analisis yaitu berjudul Bahasa Indonesia untuk tingkat SMP MTS kelas 7. Buku ini ditulis oleh Muhammad Zainal Arifin dan diterbitkan oleh Grafindo Media Pratama yang merupakan anggota IKAPI pada tahun 2024. Buku ini memiliki ISBN 9786021129051 dengan ukuran 17,6 kali 25 cm dan terdiri dari 198 halaman. Yang menarik dari buku ini adalah sudah dirancang khusus untuk kurikulum Merdeka, sehingga kontennya mencakup materi untuk semester 1 dan juga 2 dalam satu buku. Mengapa saya memilih buku ini? Karena sebagai buku teks yang digunakan dalam pembelajaran bahasa Indonesia di era kurikulum Merdeka, sangat penting untuk mengkaji kualitasnya. Buku teks merupakan salah satu komponen utama dalam proses pembelajaran, sehingga kualitasnya akan sangat berpengaruh terhadap efektivitas pembelajaran dan pencapaian tujuan pendidikan. Nah, dalam analisis ini, saya fokus pada 3 bab pertama buku tersebut untuk mendapatkan gambaran yang representatif mengenai kualitas keseluruhan buku. Selanjutnya, saya akan menjelaskan teori yang menjadi dasar analisis dalam penelitian ini. Saya menggunakan teori Greene and Petty untuk menganalisis kualitas buku teks ini. Menurut Greene and Petty, buku teks yang bermutu tinggi harus memenuhi 10 kriteria tertentu. Namun, dalam penelitian ini, saya memilih setengah alias 5 kriteria yang paling esensial untuk dianalisis secara mendalam. Kelima kriteria tersebut adalah yang pertama, buku teks harus dapat menstimulasi dan merangsang aktivitas pribadi siswa yang menggunakannya. Itu artinya, buku tidak hanya menyajikan informasi, tetapi juga mendorong siswanya untuk aktif dalam proses pembelajaran. Lalu yang kedua, buku teks harus dengan sadar dan tegas menghindari konsep-konsep yang samar dan tidak biasa. Nah, hal ini penting agar siswa itu tidak merasa kebingungan dan dapat memahami materi dengan jelas. Lalu yang ketiga, buku teks itu harus mempunyai sudut pandangan atau point of view yang jelas dan juga tegas. Sudut pandang yang konsisten akan membantu siswa memahami materi dari perspektif yang tepat. Lalu yang keempat, buku teks harus mampu memberi pemantapan dan penekanan pada nilai anak dan orang dewasa. Ini berarti buku itu tidak hanya mengajarkan materi akademis, tetapi juga menanamkan nilai karakter yang positif. Lalu aspek yang terakhir kelima, buku teks harus dapat menghargai perbedaan pribadi para siswa yang menggunakannya. Buku yang baik harus inklusif dan mengakomodasi keberagaman siswa. Kelima kriteria ini saya pilih karena sangat relevan dengan karakteristik kurikulum mereka yang menekankan pada pembelajaran yang bermakna, aktif, dan berpusat pada siswa. Sebelum masuk ke hasil analisis, saya akan menjelaskan secara singkat bagaimana saya melakukan penelitian ini. Dalam penelitian ini, saya menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Data saya kumpulkan melalui kuesioner dan juga wawancara kepada 10 responden siswa dari SMP IT Menara Fitrah yang telah menggunakan buku teks ini dalam pembelajaran mereka. Nah, setiap responden diminta untuk menjawab 15 pertanyaan yang mewakili kelima aspek analisis. Lalu skala jawaban yang digunakan adalah yaitu sangat tidak setuju, setuju, dan sangat setuju. Selain itu, saya juga melakukan wawancara mendalam untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang pengalaman siswa menggunakan buku ini. Baik, sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting, yaitu hasil analisis untuk setiap aspek. Adapun aspek yang pertama yaitu merangsang aktivitas pribadi siswa. Dari hasil analisis, aspek ini mendapatkan persentase 75,8%. Ini menunjukkan bahwa buku ini cukup baik dalam merangsang aktivitas pribadi siswa. Nah, di sini saya menggunakan 3 indikator untuk mengukur aspek ini. Yang pertama yaitu
mengenai petunjuk atau soal di dalam buku tersebut. Sebanyak 80% itu responden menyatakan setuju dan sangat setuju bahwa petunjuk latihan membuat proses belajar mereka jadi lebih ringan. Ini menunjukkan bahwa instruksi yang diberikan cukup jelas dan juga membantu. Lalu yang kedua tentang pertanyaan pemantik. Namun di sini ada teman yang menarik. Sekitar 40% responden itu merasa pertanyaan pemantik tidak begitu merangsang motivasi mereka. Salah satu responden yaitu saudara Muhammad Mahbub Azam bahkan menyatakan secara tegas bahwa pernyataan pemantik ini tidak memotivasi sama sekali. Ini menjadi catatan penting untuk perbaikan ke depannya. Lalu yang ketiga, mengenai contoh kerangka karangan. 80% responden merasa contoh kerangka memberikan gambar yang jelas untuk membuat kerangka mereka sendiri. Ini adalah poin positif karena menunjukkan bahwa contoh-contoh yang diberikan efektif. Nah, baik, aspek yang kedua yaitu menghindari konsep yang samar. Aspek yang kedua ini mendapatkan persentase 74,1%. Meskipun masih dalam kategori baik, namun ini salah satu aspek dengan nilai yang cukup rendah. Saya menggunakan 3 indikator juga di sini. Pertama yaitu tambahan materi tentang imbauan kata. 70% responden merasa cukup jelas, namun 30% masih kurang detail. Responden bernama Albab mengatakan, aku tidak memperhatikannya karena tidak detail. Ini menunjukkan perlu ada penambahan detail pada materi linguistik di buku teks tersebut. Lalu yang kedua, peta konsep untuk gambaran umum materi. 60% responden merasa terbantu, tetapi 40%-nya masih merasa kurang jelas. Nah, di sini menunjukkan bahwa desain peta konsep itu masih perlu diperbaiki agar lebih informatif. Lalu yang ketiga, peta pikiran untuk alur cerita fantasi. Ini mendapatkan respon yang sangat positif dengan 80% responden yang sangat setuju bahwa peta pikiran membuat alur menjadi lebih jelas. Nah, ini adalah kekuatan buku ini dalam menyajikan materi secara naratif. Lalu aspek yang ketiga yaitu sudut pandang yang jelas. Aspek ketiga mendapatkan nilai yang paling rendah, yaitu 70,1%. Ini menunjukkan bahwa kejelasan sudut pandang masih perlu ditingkatkan. Saya juga menggunakan 3 indikator di sini. Yang pertama yaitu mengenai menulis cerita Aladin versi siswa. Nah, 70% responden itu tertarik, namun 30%-nya merasa kurang termotivasi. Lalu indikator kedua, materi sastra tentang gurindam. Nah, di sini ada masalah yang cukup signifikan. Sekitar 30% responden menyatakan mereka tidak bisa membayangkan bentuk gurindam setelah membaca materi di buku tersebut. Saudara Muhammad Mahbub Azam menyampaikan, tidak, karena saya tidak tergambar bagaimana bentuk dari gurindam. Nah, dari sini menunjukkan bahwa materi sastra dalam buku tersebut perlu diperkaya dengan contoh yang lebih konkret. Lalu indikator yang ketiga, struktur teks deskripsi dengan bagan. Nah, 70% responden merasa terbantu dengan adanya bagan. Namun masih ada yang merasa kurang jelas nih. Selanjutnya, aspek keempat, pemantapan nilai-nilai. Ini adalah salah satu aspek dengan persentase yang tertinggi, yaitu 75,9%. Buku ini cukup berhasil dalam menanamkan nilai-nilai positif. Adapun 3 indikator yang saya gunakan, yang pertama yaitu karakter Putri Bulan yang baik hati. Nah, di sini sebanyak 80% responden sangat setuju bahwa karakter di buku ini memotivasi mereka untuk membantu orang lain. Ini menunjukkan bahwa penggunaan tokoh cerita efektif dalam menjadikan karakter di buku teks. Lalu yang kedua, karakter Gatot Kaca yang kuat dan berwibawa. Nah, 60% itu responden merasa termotivasi untuk mendeskripsikan tokoh dengan semangat. Namun sisanya 40% merasa yang kurang merespon, mungkin karena karakter Gatot Kaca yang mungkin kurang relevan dengan konteks kehidupan mereka. Lalu indikator yang ketiga, infografis tentang menjaga kesehatan. 70% responden merasa termotivasi untuk disiplin menjaga kesehatan. Nah, salah satu responden yaitu saudara Danis Anik mengatakan, iya, karena gambarnya menarik untuk dipelajari. Nah, di sini menunjukkan pentingnya visualisasi yang menarik. Lalu aspek yang terakhir, kelima, menghargai perbedaan. Aspek terakhir juga mendapat persentase yang tinggi, 75,9%, yang menunjukkan buku ini cukup baik dalam mengajarkan toleransi dan juga penghargaan terhadap keberagaman. Nah, 3 indikator yang saya gunakan juga, yang pertama yaitu tugas tentang Rumah Adat Indonesia. 80% responden itu sangat setuju bahwa tugas ini mereka memahami pentingnya tidak menghina adat orang lain, karena setiap rumah adat itu memiliki keunikan dan kelebihan masing-masing. Lalu yang kedua, mengkritik dengan kata sopan. 70% responden setuju akan menggunakan bahasa yang sopan dan santun saat mengkritik. Ini menunjukkan buku berhasil mengajarkan komunikasi yang santun. Lalu indikator ketiga, menghargai perbedaan fisik.
80% responden menyatakan akan tetap menghargai semua individu tanpa terkecuali. Nah, salah satu responden, Saudara Reva, menyampaikan dengan bijak, "Ya, saya tidak memandang teman yang berkekurangan, karena saya juga tidak sempurna. Kita saling menghargai, tidak ada manusia yang sempurna," kata beliau. Ini adalah bukti bahwa nilai inklusif telah tertanam dengan baik. Mari kita rangkum kelebihan dan kekurangan buku teks ini. Yang pertama itu kelebihan. Di sini saya mendapatkan beberapa kelebihan. Yang pertama, buku ini sangat baik dalam menanam nilai-nilai karakter dan penghargaan terhadap keberagaman dengan skor tertinggi 75,9%. Kedua, penggunaan peta pikir untuk memahami alur cerita yang efektif. Dengan 80% responden itu memberikan respon yang sangat positif. Ketiga, integrasi nilai-nilai keberagaman budaya Indonesia sangat baik, terutama dalam materi tentang rumah adat. Keempat, contoh-contoh dan petunjuk latihan yang diberikan cukup membantu siswa dalam pembelajaran mandiri. Nah, ada yang kelebihan, pasti ada kekurangannya. Nah, yang pertama yaitu kekurangannya pertanyaan pemantik di sini kurang efektif untuk 40% responden, sehingga perlu dirancang yang lebih menarik dan juga kontekstual. Lalu yang kurang kedua, materi sastra, khususnya Gurindam, itu masih kurang memberikan gambaran yang jelas bagi siswa-siswa SMP IT Benar Fitra. Yang ketiga, beberapa penjelasan konsep seperti imbuhan kata masih kurang detail. Lalu kekurangan keempat, ada kesenjangan pemahaman yang cukup besar antara responden dari 25% hingga 100% yang menunjukkan buku belum sepenuhnya mengakomodasi keberagaman gaya belajar siswa. Baik, kita hanya masuk ke bagian menutup, yaitu simpulan dan juga rekomendasi. Nah, berdasarkan analisis menggunakan 5 kriteria teori Green and Petty dengan dukungan data dari 10 responden siswa SMP IT Benar Fitra, buku teks Bahasa Indonesia kelas 7 Kurikulum Merdeka karya Muhammad Zainal Arifin mencapai nilai kelayakan total 74,36%. Presentasi ini menunjukkan bahwa buku teks ini pada kategori yang cukup baik untuk dan layak digunakan sebagai bahan ajar bahasa Indonesia untuk tingkat SMP dan juga MTS. Buku ini telah memenuhi standar kelayakan dan mampu mengarahkan siswa mencapai tujuan pembelajaran. Namun, masih terdapat ruang untuk perbaikan, terutama dalam aspek kejelasan konsep dan juga sudut pandang, agar dapat memenuhi kebutuhan seluruh siswa dengan berbagai tingkat kemampuan. Nah, di sini saya memberikan beberapa rekomendasi untuk perbaikan. Yang pertama untuk kepada para penulis dan juga penerbit. Pertama, perbaiki dulu pertanyaan pemantik agar lebih menarik minat siswa, kontekstual dan mampu membangkitkan rasa ingin tahu siswa dengan mengaitkan materi pada pengalaman mereka. Lalu yang kedua, itu tambahkan detail dan kejelasan pada materi tambahan, terutama konsep linguistik seperti imbuhan katanya, ber dan mer dalam kata. Lalu yang ketiga, perjelas peta konsep dengan desain yang lebih terstruktur dan visual yang lebih menarik. Keempat, tingkatkan kualitas ilustrasi dan juga contoh untuk memberi untuk materi sastra agar konsep abstraknya lebih konkret. Lalu yang kelima, tambahkan variasi aktivitas pembelajaran yang lebih beragam untuk mengakomodasi berbagai gaya belajar. Selanjutnya untuk guru, saya merekomendasikan untuk melakukan modifikasi dan juga pengayaan pada bagian yang kurang jelas dengan menambahkan penjelasan verbal atau visual tambahan. Lalu yang kedua, optimalkan penggunaan pertanyaan pemantik dengan mendiskusikannya secara interaktif di awal pembelajaran. Lalu yang ketiga, memberikan scaffolding atau bahasa kitanya itu dukungan tambahan bagi siswa yang mengalami kesulitan. Lalu yang keempat, integrasikan sumber belajar yang lain seperti media audio visual untuk melengkapi kekurangan buku teks. Lalu yang kelima, lakukan evaluasi secara berkala dengan meminta umpan balik dari siswa. Yang keenam, ciptakan lingkungan belajar yang terbuka untuk diskusi dan juga pertanyaan. Baik, demikian presentasi hasil analisis buku teks Bahasa Indonesia kelas 7 Kurikulum Merdeka yang telah saya lakukan. Saya berharap hasil analisis ini dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi peningkatan kualitas pembelajaran bahasa Indonesia, khususnya dalam konteks kurikulum merdeka. Saya menyadari bahwa penelitian ini masih memiliki keterbatasan, termasuk juga verbal saya, sehingga saya sangat terbuka kritik dan juga saran yang membangun dari para hadirin yang menonton sekalian untuk penyempurnaan yang mendatang. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan terakhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.